Maka justru yang terjadi adalah sebaliknya, yang muncul adalah kesesatan. Yang muncul adalah kesesatan karena apa? Karena Allah sudah menjadikan petunjuk itu dipegang oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Imam Mahdi ketika hari ini banyak kelompok terpecah belah dipimpin oleh para ulama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana fi hifdhi kitabika wa yassir lana umurana wa la tu'assir, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, atas limpahan karunia baik berupa kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan kita di dunia ini dalam rangka mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat Hijrah TV dimanapun berada, kemarin sempat kita libur posting video, tapi setelah saya melihat di kolom komunitas itu saya kasih satu kuesioner di mana saya ingin mencari tahu, ingin menjajaki seberapa minatkah sahabat hijrah yang baik hati, yang budiman, seberapa besar minat untuk menyaksikan atau menonton video dari channel ini. Dan setelah saya lihat, ternyata di sini ada sampai jam 11 malam, jam 11 malam ini saudara-saudara. Ini sudah ada 23 suara, di mana 74% menyatakan mereka melihat video channel ini full, 23 orang. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini 23 atau 74% dari yang ikut polling ini, ikut questionnaire ini, menyatakan bahwa mereka melihat, menonton video Hijrah TV ini full ya, tanpa skip ya. Dan 17% itu melihat antara 10 sampai 15 menit yang tidak selesai, dan 4% selesai, artinya dilihat dari awal sampai akhir walaupun itu di skip, dan kurang dari 5 menit itu ada 4%. Maka karena melihat minat sahabat yang cukup besar ya, beberapa mungkin memang menginginkan atau bisa mendapatkan ya sedikit manfaat barangkali dari channel ini, maka saya pun ya
akan memberikan feedback ya, memberikan satu apresiasi juga pada para sahabat semuanya. Insya Allah kita akan terus membahas masalah-masalah akhir zaman yang barangkali belum kita ketahui. Bagi sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ini tidak begitu penting ya, tidak begitu penting untuk dibahas, tidak begitu penting untuk dijadikan sebagai acuan ya, karena sekali lagi dilihat maupun tidak dilihat, mau ditonton sampai habis atau mau di skip sampai habis, ini sebuah komitmen saya, komitmen yang kemudian muncul sebagai satu rasa tanggung jawab atas apa yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah bukakan bagi saya, sehingga saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi yang saya ketahui kepada sahabat-sahabat hijrah dimanapun berada. Adapun ada yang usul ya, ada sahabat yang usul coba untuk membuat satu ilmu akhir zaman, untuk membahas tentang ilmu akhir zaman dengan satu rangkaian ya, atau pola-pola tertentu begitu. Terus terang saya membuat video-video ini hampir ya dikatakan tanpa persiapan. Jadi kalaupun persiapan itu sekedar saya berpikir saya menyiapkan satu tema atau saya ingin menyampaikan satu materi tertentu begitu. Mungkin sejenak saya merenung, saya berpikir mau menyampaikan apa, mau bicara tentang apa begitu. Selebihnya persiapannya katakanlah saya harus mengumpulkan materi ini, ayat ini, hadis ini, itu hampir ya, ini minimal sekali. Kalaupun dikatakan persiapan, mungkin persiapannya hanya 5%, artinya 5%. Jadi sisanya adalah apa yang sudah ada di dalam kepala gitu, apa yang sudah ada dalam pikiran saya. Oke sahabat hijrah TV dimanapun berada, karena ini waktunya sudah malam, maka suara saya mungkin gak begitu jelas terdengar ya, khawatirnya nanti anak-anak bangun. Jadi saya meluangkan waktu untuk ya membuat konten untuk esok hari, buat asupan informasi buat sahabat hijrah TV dimanapun berada, yang barangkali ya tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa mencari informasi tentang akhir zaman. Oke, saya sudah punya satu tema yang cukup menarik ya, satu tema yang cukup menarik. Apa itu? Ya, tema kita malam ini masih tentang karakteristik ya, atau sifat-sifat pengikut Imam Mahdi atau pengikut pemimpin umat akhir zaman, dimana saya yakin sekali Imam Mahdi ini akan didukung oleh umat Islam dari Indonesia, umat Islam dari Nusantara. Nusantara itu meliputi Indonesia, Malaysia ya, kalau ada Singapura, Brunei, Filipina ya. Nah itu adalah negeri timur yang semuanya merucut pada satu nasab atau menjadi satu kaum yang akan dibangkitkan, akan dimunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukung bangkitnya Islam di akhir zaman sebelum datangnya kiamat. Ya, kita akan melihat ya bagaimana umat Islam Indonesia ini dalam menyikapi hadis-hadis akhir zaman, khususnya yang berkaitan dengan pembicaraan tentang Imam Mahdi. Kita akan melihat bagaimana umat Islam Indonesia ini menyikapi hadis-hadis tentang akhir zaman, bagaimana kemudian mereka bertindak atau bersikap berdasarkan daripada pemahaman mereka. Yang pertama, kita akan melihat kepada siapa kebanyakan umat Islam Indonesia itu memberikan kepercayaan dan keloyalitasan mereka sebelum munculnya pemimpin akhir zaman. Kemudian kita akan melihat seberapa besar kepedulian umat Islam Indonesia, kaum muslimin Indonesia,
khususnya yang berlatar belakang aktivis Islam, ya, aktivis dakwah, ya, seberapa besar mereka itu kemudian ya, memberikan perhatian atau seberapa besar perhatian mereka terhadap materi-materi yang berhubungan dengan akhir zaman. Nah, kita akan melihat dari mana kita melihat, ya, kita akan melihat dari sisi jumlah following atau follower dari media-media sosial, baik itu YouTube maupun website. Dari situlah kita akan melihat satu pola di mana bagaimana kaum muslimin Indonesia itu memberikan perhatian mereka kepada masalah-masalah akhir zaman. Kenapa ini kita akan bahas? Hal ini tentu berhubungan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan, yang menerangkan bahwa Imam Mahdi akan dibaiat di antara rukun dan makom Ibrahim oleh sejumlah kaum muslimin, di mana jumlah mereka itu tidaklah banyak, tapi sejumlah pasukan Badar, begitu. Entah itu 313 atau 314, yang jelas tidaklah banyak jumlah mereka yang berbaiat kepada Imam Mahdi pada waktu pembaiatan paksa yang dimotori oleh para ulama, ya, 7 ulama dari penjuru dunia. Nah, kenapa kita melihat, ya, kenapa kita harus menelusuri hal ini? Karena ini menjadi sebuah nilai yang tidak bisa ini sebuah kemuliaan yang tidak bisa dinilai, begitu maksud saya. Ini sebuah kemuliaan yang tidak bisa diukur, ya, dengan sesuatu apapun, ya, di dunia ini. Kedudukan yang tidak mungkin bisa diraih dengan uang maupun dinar maupun dirham. Kedudukan apa itu? Ya, kedudukan sebagai kaum muslimin yang turut dalam baiatul ula, baiatul Imam Mahdi. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Manakala sebagian besar kaum muslimin Indonesia itu kemudian tidak memiliki perhatian dalam masalah ini, ya, entah itu karena merasa itu semua adalah misteri yang tidak akan terpecahkan, ya, sampai nanti datangnya waktu pembaiatan itu, sehingga ada ustadz yang mengungkapkan, ya, tiba waktu tiba akal, begitulah, ya, bahasanya itu, tiba waktu tiba akal. Kalau belum terjadi, ya kita nggak bisa menentukan itu benar atau salah, ya. Tidak bisa menentukan itu benar atau hanya bualan, atau hanya ramalan, gitu. Ya. Maka dari itu bagi kita orang yang memiliki perhatian pada akhir zaman, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, ya, dengan petunjuknya. Mudah-mudahan kita semua diarahkan untuk menjadi bagian dari kaum muslimin yang sedikit jumlahnya itu, sehingga kita bisa mendapatkan, ya, apa yang sudah Allah dan Rasulnya janjikan kepada para pengikut Imam Mahdi. Baik, tidak lama, tidak panjang, kita akan melihat, ya, ikhwan-ikhwan wa akhwat fillah, sahabat Hijrah TV dimanapun berada, kita akan melihat, yang pertama kita akan melihat seberapa banyak, ya, pengikut atau follower dari blog-blog atau website yang bertemakan Islam. Dengan keyword, ya, kita pakai keyword apa ini yang bagus ini keywordnya. Kita akan pakai keyword akhir zaman, gitulah, ya, yang mudah. Ya, di sini akan muncul banyak website yang berbicara tentang akhir zaman. Oke. 79 juta. Ada Republika, ada Kumparan, ada
tabloid bintang. Ini website ya, semua website hampir bisa akhir zaman. Kita persempit keywordnya. Oke, kita persempit pakai Imam Mahdi gitu lah, atau ini bangkitan Islam di akhir zaman. Oh, ada Facebook banyak. Islam Post, muslim.or.id, Hidayatullah, hadis tentang kebangkitan Islam secret. Ya, berikutnya Khilafatul Muslimin, Al-Manhaj. Ya, saya buka aja beberapa. Islam NU. Kemudian yang kira-kira besar ya. Oh, ini menarik, hijrah sebagai bangkitan awal Islam. Lalu liputan 68. Oke, kita akan ganti keyword ya. Ini nanti secara umum ya, Lalu kita akan masuk ke website resmi ya. Mulai dari muhammadiyah.or.id. Coba. Kemudian ini tadi ya, nu.or.id. Kita buka situsnya. Ini kali, situs resminya Wahdah. Oke, gini juga. Ya, ada nggak ini? Jamaah Tabligh NU online, nggak ada ya? Atau saya nggak paham, saya nggak tahu. Situs resmi Majelis Mujahidin. Ya, ini ada situs resmi Salafi, ada nggak situs resmi Salafi? Salafi.or.id. Oh, ini ada banyak ini. Salafi. Karena Salafi ini pecah jadi banyak ya. Situs resmi. Oke, sekarang kita boleh ke situs Islam ya, situs Islam Indonesia. Oh, ini ada Hidayatullah. Ada Hidayatullah. FI yang lain tidak bisa dibuka. Mana tadi? Ini dia. Situs Islam kok maksudnya kominfo. Oh, situs Islam populer ya. Besar kita cerah. Susah. 10 website Islam terpopuler di dunia. Satu Islam Indonesia. Oh, udah, coba buka ini aja. Oke. Ting. 100 situs Islam Indonesia, NU online peringkat pertama. Times.id. Walau ini peringkatnya secara global ini. Ya, keren. Oke, ini sudah dicari sama Times.id, tinggal bukain aja.
tapi sayangnya ini nggak langsung di-link-kan gitu. Oh, ini banyak sekali. Oke, kita akan lihat nanti ya di sini. Yang pertama dulu kita bahas. Oh, barangkali ini semuanya masuk ya. Tapi ini tadi adalah keywordnya adalah akhir zaman ya, akhir zaman. Keywordnya tentang akhir zaman dibahas oleh Islam Post 4 tahun yang lalu. Itu cukup lama. Diberi judul pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur. 4 tahun yang lalu ya, sudah ada yang membuat artikel bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur. Pertanyaannya, arah timur manakah yang dimaksud? Oleh Salim Al-Fillah. Oh, ternyata ini yang kemarin kita kopas ya, yang kemarin kita tulis ulang ya, lupa saya. Jelas ini yang beliau maksudkan adalah Indonesia ya, bahasa Indonesia begitu. Oke, kita lewatin, maaf ya. Kemudian kita masuk ke muslim.org.id. kita tadi mencari ya, kebangkitan Islam di akhir zaman. Kebangkitan muncul di sini satu artikel yang berjudul Kebangkitan Islam Tidak Harus Menunggu Imam Mahdi. Ya, judulnya menarik. Ditulis oleh Dr. Musyaffa Ad-Darini LCMA. Ada 3 komentar. Ini ditulis tahun berapa ini? Ya, nggak dikasih terangan. Kita akan membaca sedikit ya. Agar sahabat semua punya gambaran. Karena apa? Karena ketika satu situs Islam ini membuat atau memposting satu artikel, maka yang akan dibaca oleh banyak orang, oleh banyak umat Islam. Ya, maka kita akan membaca kira-kira seperti apa pemahaman dari kaum muslimin, ya, khususnya yang merujuk kepada muslim.org.id ini tentang masalah akhir zaman. Dari judulnya sudah cukup menarik ya. Kebangkitan Islam tidak harus menunggu Imam Mahdi ya. Jadi kebangkitan Islam tidak harus menunggu Imam Mahdi. Pembaca yang budiman, jangan salah sangka, kebangkitan Islam di akhir zaman tidak harus menunggu Imam Mahdi. Oleh karenanya, janganlah putus asa dalam memperjuangkan Islam. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan, ketahuilah saudaraku sama muslim, bahwa banyak dari kaum muslimin sekarang ini yang telah melenceng dari kebenaran dalam memahami masalah ini. Di antara mereka ada yang hatinya yakin bahwa negara Islam tidak akan berdiri kecuali dengan munculnya Imam Mahdi. Dan ini adalah khurafat dan kesesatan yang dilemparkan setan ke hati mereka yang awam, terutama mereka yang dari kelompok sufi. Padahal dalam hadis-hadis tentang Imam Mahdi tidak ada keterangan yang menyatakan seperti itu sama sekali. Bahkan semua hadis-hadis tersebut tidak keluar dari keterangan Nabi atau tidak keluar dari keterangan bahwa Nabi SAW telah menyampaikan kabar gembira pada kaum muslimin dengan munculnya seorang laki-laki dari keluarga beliau, dan beliau menerangkan banyak sifatnya, di antaranya sifatnya yang paling jelas bahwa orang tersebut akan berhukum dengan Islam dan akan menyebarkan keadilan ke tengah-tengah umat manusia. Jadi dia sebenarnya termasuk di antara para pembaharu Islam yang diutus Allah pada setiap permulaan abad, sebagaimana keterangan itu telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kabar tentang adanya pembaharu Islam di setiap permulaan abad. Tidak mengharuskan kita untuk meninggalkan usaha menuntut ilmu agama dan mengamalkannya untuk memperbarui agama ini. Begitu pula cerita munculnya Imam Mahdi seharusnya tidak menjadikan kita menyandarkan usaha kepadanya, tidak mempersiapkan diri dan tidak beramal untuk menegakkan hukum Allah di bumi. Namun yang benar adalah sebaliknya, yakni giat dengan usaha-usaha tersebut, karena usaha Imam Mahdi tidak mungkin lebih hebat daripada usaha Nabi kita Muhammad SAW. Namun beliau selama 23 tahun berdakwah untuk mengokohkan pilar-pilar Islam dan pendirian negara Islam. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Imam Mahdi bila keluar hari ini dan dia mendapati kaum muslimin terpecah belah dalam banyak kelompok dan golongan, sedang para ulama mereka kecuali sedikit
dari mereka dijadikan sebagai para dedengkot mereka. Tentunya dia tidak mampu menjadikan negara Islam kecuali setelah dia menyatukan pandangan mereka dan mengumpulkan mereka dalam satu barisan di bawah satu bendera, dan tidak diragukan lagi. Ini membutuhkan waktu yang lama. Wallahu a'lam berapa lamanya. Maka dalil dari syariat dan logika menunjukkan akan adanya orang-orang yang ikhlas dari kaum muslimin yang akan melakukan kewajiban memperbaiki umat ini, sehingga ketika Imam Mahdi keluar, dia tinggal memimpin mereka menuju kemenangan. Ya. Ini garis bawah ini. Dan jika pun Imam Mahdi belum muncul di zaman mereka, maka mereka telah melakukan kewajiban mereka memperbaiki umat ini. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Katakanlah wahai Muhammad, beramalah kalian maka Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian itu. Demikian kutipan. Kita baca semuanya ternyata. Ini artikel yang membicarakan tentang kebangkitan Islam tidak harus menunggu Imam Mahdi. Jadi mungkin judulnya cukup menggelitik ya, sehingga kita harus membacanya sampai tuntas. Menurut saya artikel ini ya, cukup menarik karena saya sampai harus membaca sampai tuntas. Saya pikir begitulah kondisi umat Islam hari ini. Kebanyakan menganggap bahwa tanpa Imam Mahdi pun ya, kita punya kesempatan untuk menegakkan Islam, ya, untuk mendirikan negara Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini tadi saya baca ya, beliau selama 23 tahun berdakwah untuk mengokohkan pilar-pilar Islam dan pendirian negara Islam. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Imam Mahdi bila keluar hari ini dan dia mendapati kaum muslimin terpecah belah? Ya, ini menarik sekali untuk kita bahas karena inilah pemahaman yang banyak ya, dianut oleh kaum muslimin Indonesia Raya ini. Ketika apa? Ketika umat Islam sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya Imam Mahdi. Kenapa saya kan tidak membutuhkan? Ya. Lihat saja tulisan ini. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Imam Mahdi bila keluar hari ini? Ya, bila keluar hari ini dan dia mendapati kaum muslimin terpecah belah dalam banyak kelompok dan golongan, sedang para ulama mereka kecuali sedikit dari mereka dijadikan sebagai para dedengkot mereka. Ya. Jadi kaum muslimin yang berpecah belah ya, di kepala atau di depan mereka dipimpin oleh para tokoh ya, para dedengkot bahasanya mereka ya. Kalau Imam Mahdi muncul hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh Imam Mahdi? Ya, ini saya nggak tahu, ini tulisan asli dari Syekh Al-Albani atau saya yang menulis doktor tadi ya. Ini bukan untuk menghukumi tulisan ini ya. Kita akan memberikan komentar karena kita ingin melihat ya, bagaimana sikap umat Islam tentang hadis-hadis akhir zaman, kepada hadis-hadis akhir zaman, di mana sikap itu tentu akan muncul karena pemahaman, karena pola pikir kan begitu. Dan dari mana umat Islam mendapatkan pola pikirnya? Tentu dari para ulamanya, dari para ustadznya, dari materi-materi yang mereka masukkan dalam kepalanya, kemudian mereka olah, mereka cerna, maka muncullah sikap, muncullah perbuatan, tindakan yang itu mencerminkan apa yang ada dalam dirinya. Dan kita akan mengejar ya, 314 atau 313 orang yang akan baiat Imam Mahdi, itu yang menjadi target kita ya, yang menjadi target kita. Maka jangan pernah memalingkan pandangan kita dari target utama ini. Meskipun ya, kita akan lihat berapa banyak jumlah orang-orang yang mengikuti pemahaman ini, kita akan melihat, kita akan dibuat terpana, akan dibuat terbengong-bengong ketika kita melihat jumlah kaum muslimin yang berpahaman seperti ini itu jumlahnya ratusan ribu,
bahkan ya mungkin jutaan begitu. Pertanyaannya, kenapa cuman sedikit sekali umat Islam yang membaiat pertama Imam Mahdi? Maka kita lihat ya, beginilah pemahaman yang lumrah, yang dimiliki, yang dipahami oleh banyak umat Islam Indonesia. Ketika apa? Ketika kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW memahami hadis-hadis akhir zaman, memahami hadis-hadis tentang nubuah, tentang nubuah akhir zaman, tentang akan tegaknya kembali dinul Islam, hadis-hadis tentang perpecahan umat Islam, ini membutuhkan satu sinkronisasi, disinkronisasi. Kita harus melihat ya secara utuh, ya, gambaran secara utuh bagaimana atau apa yang Allah kehendaki dari semua proses ini, proses menuju akhir zaman, sehingga kita tidak terkesan kita itu menafikan Imam Mahdi. Kita tidak terkesan tidak membutuhkan Imam Mahdi begitu. Karena begitu kita itu merasa tidak butuh dengan Imam Mahdi, kita tidak merasa butuh dengan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Imam Mahdi ini, maka justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang muncul adalah kesesatan gitu. Yang muncul adalah kesesatan karena apa? Karena Allah sudah menjadikan ya, petunjuk itu dipegang oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Imam Mahdi ketika hari ini banyak kelompok terpecah belah dipimpin oleh para ulama itu, kecuali yang sedikit yang selamat. Ya, loh, justru itulah dengan terpecah belahnya umat Islam, dengan munculnya perpecahan itulah sebagai syarat, ya, sebagai satu kabar, sebagai satu pertanda bahwa masa kemunculan Imam Mahdi itu sudah sangat dekat. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada umat Islam siapakah ulama mereka yang benar, siapakah ulama mereka itu yang menyimpang, siapakah di antara ulama mereka itu yang sesat, kan begitu. Maka sangat heran ketika hari ini kita justru berbangga pada slogan, pada semboyan, pada jargon penegakan khilafah, penegakan daulah, penegakan syariat Islam. Saya pribadi dulu pernah memahami Islam seperti itu. Ya. Jadi dakwah itu identik dengan penegakan syariah, dakwah itu identik dengan penegakan khilafah, ya, dalam rangka mengokohkan pilar-pilar Islam, sebagaimana di sini artikel ini, dan pendirian negara Islam gitu. Ya. Dan itu menjadikan dakwah itu terkesan dakwah yang seperti yang terkesan keras dan lain sebagainya gitu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah Islam itu harus ditegakkan? Apakah Islam itu kemudian membutuhkan orang-orang seperti kita untuk ditegakkan begitu? Apakah kita itu kemudian merasa berhak untuk mendapatkan satu kesempatan menegakkan Islam? Bagaimana ya menyampaikannya? Jadi kita itu mungkin terlalu pede, kita itu terlalu percaya diri, sehingga kita itu merasa seolah-olah ya, tanpa Imam Mahdi pun, selama kita itu seorang muslim, ya, selama kita itu seorang mukmin, maka kita punya kewajiban menegakkan Islam dalam bentuk khilafah, ya, negara Islam. Ya, mungkin seperti itu pemahaman kaum muslimin, ya, kebanyakan para aktivis dakwah khususnya. Ya. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala itu
ya, yang diberikan kepada setiap rasul itu an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, tegakkanlah agama Allah dan janganlah kalian itu berpecah belah. Perintahnya kan seperti itu, menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Kalau kemudian menegakkan agama ini hasilnya umat terpecah belah dengan dakwah, dengan segala macam lembaga, organisasi, gerakan dan bendiranya yang bermacam-macam itu justru menjadikan umat terpecah belah, lalu di mana dakwah yang disebut-sebut, yang digembar-gemborkan itu? Dakwah kemana? Dakwah ke siapa? Katanya dakwah Islam, dakwah kepada dinullah, tetapi justru umat menjadi terpecah belah, menjadi terkotak-kotak, sehingga kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap umat, setiap kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki. Nah, inilah akibat dari kita yang merasa tidak butuh dengan Imam Mahdi. Inilah akibat dari pemahaman bahwa menegakkan Islam itu harus lewat syariat, lewat kekuasaan, lewat pemerintahan. Ini bukan hal yang salah, tetapi ya, yang jadi tugas kita itu ya, adalah menegakkan dinullah, tapi jangan membuat perpecahan. Jangan menegakkan agama Allah, ya, tetapi harus dalam satu barisan. Barisan itu apa? Barisan itu milah Muhammad, ya. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat di atasnya. Nah, tapi kalau tiba-tiba kemudian gerakan dakwah, gerakan Iqomatuddin ini kemudian melenceng, yang pada akhirnya akan terpecah, kan begitu. Nah, maka yang perlu kita pegang hari ini adalah bagaimana kita menyikapi kondisi hari ini yang sudah fase keempat menjelang fase kelima ini. Inilah fase yang kita saksikan, itu menuju fase bangkitnya khilafah. Artinya kita diam, kita tidak butuh Imam Mahdi, atau kita menyongsong menyambut Imam Mahdi, ya. Pada akhirnya yang diam saja tidak menyambut Imam Mahdi itu juga akan menyaksikan bangkitnya khilafah. Yang menyambut, yang berusaha untuk menyongsong Imam Mahdi, maka jika Allah menghendaki ini juga akan melihat bangkitnya khilafah. Artinya khilafah itu tanpa adanya kita, tanpa kita berbuat, tanpa kita itu ya, bersiap-siap, maka ketika Allah berkehendak, maka Allah akan adakan khilafah itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satakunu nubuwatu fikum masyaallah antakun, summa yarfa'uha idza sya'an yarfa'ha. Ya, jadi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan cabut ya, mulkan jabrian ini, dan Allah akan gantikan dengan kekuasaan ya khalifah ala minhajin nubuwah. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan ketika sudah kehendak Allah kemudian kita tidak berbuat apa-apa, kita menggantungkan kepada Imam Mahdi, juga nggak benar juga. Bagaimana orang mengharapkan Imam Mahdi kok kemudian berdiam diri, kemudian hanya mengantungkan pada Imam Mahdi? Oh, kita nunggu Imam Mahdi aja. Bohong-bohong juga. Bohongnya gimana? Ketika orang menunggu Imam Mahdi tapi dia nggak berbuat, nggak menyambut, nggak mencari, nggak menjemput Imam Mahdi, itu ya sama saja dusta. Ya, sama halnya dengan mereka ini yang kelihatannya berdakwah tapi justru di belakangnya terjadi banyak ya perpecahan, dan ini banyak sekali, Saya kira tidak perlu penjelasan yang panjang lebarnya ini. Jadi tentang pemahaman ini sangat banyak sekali dipegang oleh umat Islam. Maka kalau seperti ini selamanya, ya, kalau seperti ini tidak diluruskan, ya mungkin banyak kelompok yang berpahaman seperti ini tidak akan masuk dalam golongan 313 itu tadi. Karena apa? Karena seolah-olah tidak butuh Imam Mahdi.
Ketika mereka tidak butuh Imam Mahdi, ya bagaimana Allah akan menyampaikan mereka kepada Imam Mahdi? Jelas ya, jelas. Ya, oke, kita gantilah kelamaan ini. Sudah berapa menit? Kemudian di sini ada hidayatullah.com, kebangkitan Islam 2050, bencana atau rahmat. Kebangkitan Islam tahun 2050. Dari mana asalnya 2050 ini? Sedikit ya, kita baca. Tidak dapat dipungkiri perkembangan kaum muslimin di dunia saat ini sedang berada di masa puncaknya. Data dari Pew Research Center ya, pernah merilis jumlah pemeluk agama Islam meningkat sangat cepat daripada agama lainnya. Lembaga ini juga mengatakan jumlah Islam diprediksi mengimbangi pemeluk Kristen di tahun 2050. Nah, jadi parameternya adalah jumlah kaum musliminnya mengimbangi pemeluk. Jadi 2050 itu kebangkitan Islam diukur dari jumlah pengikutnya, melebihi umat Islam di tahun 2050. Ini sebuah bencana atau rahmat. Menurut lembaga survei internasional ini, tren ini akan terus berlanjut hingga tahun 2050 dengan perkiraan mencapai 2,8 miliar muslim dan pada tahun 2050 dan atau 30% dari penduduk dunia. Ya. Di akhir artikel ini demikian telah sangat jelas bahwa demi menyongsong kebangkitan Islam tahun 2050 nanti, umat Islam harus mengubah pemahamannya dahulu dalam pemahaman Islam, sehingga setiap tantangan zaman yang menerpa ke depan semuanya dapat dijawab oleh Islam, dan umat Islam pun dapat kembali memimpin dunia dengan peradabannya yang agung. Oke, sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak melihat siapa penulisnya ya. Di sini penulis tapi kita melihat isinya. Undur maqala wala tandur man qala. Kalau kita melihat analisa ini tahun 2050 itu didasarkan adalah penelitian orang-orang barat ya, tentang kebangkitan Islam, di mana konversi orang-orang Kristen atau orang-orang kafir menjadi kaum muslimin di barat itu sangat tinggi ya. Dikatakan tahun 2050 nanti bisa 30% populasi dunia. Mantap. Tetapi apakah ini yang menjadi kebanggaan kita ketika jumlah kita itu banyak, ketika jumlah itu besar ya. Tahun 2050 ya, Masya Allah, saya nggak jamin, saya nggak tahu apakah umat Islam masih ada ketika itu. Yang jelas sekali lagi dalam membahas masalah akhir zaman ini, kita harus menggunakan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita menyambil satu analisa tahun 2050, tahun 2030, mau tahun berapa, itu harusnya diukur dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak seperti itu, takutnya nanti jatuhnya justru pada hal-hal yang salah, yang itu bisa melenceng dari kebenaran. Maka termasuk dalam hal ini adalah harapan setiap umat Islam untuk meraih kemenangan atau kebangkitan. Ya, ketika umat Islam digiring untuk menuju kebangkitannya atau kemenangannya, tentu ada alasan. Apa yang kemudian membuat umat Islam itu tergerak untuk bangkit, tergerak untuk kemudian berjuang menegakkan Islam. Dan dorongan ini juga harusnya adalah dorongan yang syar'i, dorongan yang benar. Nah, pemahaman itu hanya akan bisa diluruskan ketika itu bisa menyinkronkan, sekali lagi sinkronisasi antara visi misi sebuah lembaga dakwah dengan hadis-hadis akhir zaman. Maka sekali lagi hadis Jibril tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat itu jangan pernah dipahami parsial gitu. Jadi harus dipahami secara komprehensif, sejak dari itu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan tentang kiamat ini nggak boleh ditinggalkan. Maka ketika sebuah lembaga dakwah, sebuah organisasi Islam, ya baik itu pemimpin maupun anggotanya,
melupakan masalah ini, masalah kiamat akhir zaman ini dalam kurikulum mereka, maka yang terjadi adalah penyimpangan. Yang terjadi adalah penyimpangan sehingga mereka tidak akan mencapai pada titik kemenangan, ya, kebangkitan yang mereka gadang-gadangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena jelas sekali tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah yang diharapkan, yang diimpikan oleh banyak umat Islam itu hanya akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin akhir zaman. Tidak ada yang lain. Tidak kepada organisasi A, organisasi B, pemimpin A, ulama B. Tetapi Allah berkehendak menjadikan bangkitnya Islam di akhir zaman itu berada di tangan keturunan Rasulullah SAW. Maka ketika banyak umat Islam digiring untuk memperjuangkan satu organisasi, satu kelompok tertentu, maka yang terjadi adalah perpecahan, ya, penyimpangan. Perpecahan itulah penyimpangan yang sebenarnya. Ketika kita mendengar perpecahan adalah rahmat, itu hati-hati. Perpecahan kok rahmat? Mana ada perpecahan kok rahmat? Perintahnya jelas, an aqimuddina wala tatafarraqu fihi. Perpecahan itu bukan rahmat, saudara-saudara sekalian. Perpecahan itu adalah fitnah, perpecahan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak percaya, silahkan saja, ya, tetaplah berpecah belah. Ya, pasti nanti Imam Mahdi akan dibinasakan. Loh, kok begitu? Ya begitu. Kenapa? Karena Imam Mahdi akan menyatukan, imam akan menyatukan di bawah kepemimpinan beliau, dia akan menyatukan umat Islam. Bagi yang tidak mau bersatu dalam kepemimpinan beliau, maka pasti akan diperangi oleh Imam Mahdi. Pertanyaannya adalah, ya mungkin orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Imam Mahdi, astagfirullahaladzim, ya, naudzubillah min dzalik, tidak akan sampai kepada masa kepemimpinan Imam Mahdi. Mungkin jumlah kaum muslimin tentu sangat banyak di Indonesia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kaum yang dibinasakan, yang ditenggelamkan Allah di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan di akhir zaman, entah karena kebodohan kita, kesalahan kita, ketidaktahuan kita, ya, atau kekhilafan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga niat kita untuk bisa hijrah, untuk bisa membaiat Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman, untuk bisa menjadi penolong beliau hingga Allah tentukan kita, Allah takdirkan kita apakah kita selamat hingga bisa berbaiat atau kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang lain. Maka sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin kita lanjutkan di lain waktu karena ini sudah cukup panjang. Baru 2 situs kita buka yang semuanya menuntut saya untuk banyak berbicara, ya. Yang pada intinya kita jangan terkecoh, kita jangan terpedaya dengan kata-kata yang kemudian membuat kita itu jauh daripada harapan untuk bisa membaiat Imam Mahdi. Dan kita jangan pernah, ya, merasa bersedih hati, berkecil hati dengan sedikitnya orang-orang yang mau berbicara, mau diajak bicara tentang Imam Mahdi dan akhir zaman. Sedikit orang yang mau diajak untuk hijrah, ya, bayat dan mereka menjaga nasab Rasulullah dan bayat Imam Mahdi. Ini semua adalah ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring siapa yang layak untuk berada di ring depan, di ring 1, di ring 2, di ring 3 dan sebagainya. Jadi orang-orang dekatnya Imam Mahdi, jadi orang-orang yang menjadi sahabat-sahabatnya Imam Mahdi alaihissalam. Ya, maka sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan karunia untuk berada di barisan depan pejuang Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi,
dan kita diwafatkan dalam keadaan mukmin muslim, dan kita bersaksi atas kebenaran Imam Mahdi, dan kita menjadi saksi atas kebenaran nubuah Rasulullah SAW, karena sesungguhnya waktu itu semakin dekat. Maka marilah kita senantiasa mohon keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufik. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mohon maaf bila punya kesalahan dan kekurangan dari saya Abdurrahman. Bila ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.